Baik, terima kasih atas kesempatannya. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Nah, pada video ini kami akan mempresentasikan materi kalkulus yaitu khususnya tentang fungsi dua peubah. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya, perkenalkan nama saya Nikomang Ayu Febrina Ari Pratiwi dengan 3 digit NIM akhir 043 dari kelas 3C dan rekan saya. Perkenalkan, saya Iwayat Siateja Buana dari kelas 3C dengan 3 digit NIM 085. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Niko Magita Febriantina dengan akhiran NIM 106 dari kelas 3C. Baik, itu tadi perkenalan dari kami. Selanjutnya, di sini dalam video ini yaitu kami akan membahas beberapa topik utama, yaitu definisi fungsi dua peubah, domain dan ring, grafik fungsi dua peubah dan peta kontur, turunan parsial, serta limit dan kekontinuan fungsi dua peubah, yang dimana disertai dengan contoh dan pembahasan untuk mempermudah untuk pemahaman materi. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu fungsi peubah, dua peubah atau lebih. Yang dimulai dari definisi fungsi dua peubah, yaitu di mana fungsi dua peubah itu adalah aturan yang memasangkan setiap titik x, y pada domain dengan satu nilai keluaran z sama dengan f x, y. Nah, variabel X dan Y itu adalah peubah bebas, sedangkan untuk Z itu adalah peubah yang terikat. Nah, domain ini adalah himpunan titik dari X, Y, tepat tempat suatu fungsi itu terdefinisi. Sedangkan untuk range itu adalah himpunan eh, nilai dari hasil fungsinya. Nah, untuk memahami eh, materi ini, ada beberapa contoh soal, yaitu menentukan domain dan ring dari fungsi yang pertama yaitu f x, y sama dengan x kuadrat kurang y kuadrat kurang 6 dan fungsi g x, y sama dengan x tambah 2 per y kurang 2. Nah, di sini saya akan membahas dari contoh soal yang pertama, yaitu menentukan domainnya dari fungsi dua peubah itu kita harus mengidentifikasi semua pasangan x, y yang yang dapat membuat ekspresi dari fungsi itu terdefinisi untuk semua himpunan bilangan real, yang dimana fungsinya itu adalah fx, y sama dengan x kuadrat kurang y kuadrat kurang 6. Nah, dari fungsi itu hanya terdiri dari operasi pemangkatan bilangan real dan pengurangan saja, yang dimana semua itu akan selalu terdefinisi untuk setiap nilai real X dan Y. Nah, dengan demikian, fungsi tersebut itu akan terdefinisi untuk semua pasangan X, Y di elemen R kuadrat, di mana dapat dituliskan D sama dengan X, Y elemen R kuadrat, sedemikian hingga X elemen real dan Y elemen real. Selanjutnya, next. Nah, di sini mencari range dari fungsi tadi, yang dimana untuk menentukan range suatu fungsi dua peubah ini, kita itu dapat melihat nilai keluaran dari fx, y-nya, dan melihat semua nilai real yang mungkin akan dihasilkan dari fungsi yang diberikan, di mana fungsinya itu fx, y itu sama dengan x kuadrat kurang y kuadrat kurang 6. Nah, dari x kuadrat kurang y kuadrat itu merupakan selisih
dua bilangan kuadrat, yang dimana x kuadrat itu dapat bernilai sebesar apapun itu menuju uh, tak hingga, dan juga sama halnya dengan y kuadrat itu menuju tak hingga. Sehingga selisihnya itu dapat menghasilkan semua bilangan real, baik sangat besar maupun sangat kecil. Nah, dengan demikian, himpunan semua nilai yang mungkin dihasilkan oleh fungsi f x, y sama dengan x kuadrat kurang y kuadrat kurang 6 itu adalah seluruh bilangan real. Selanjutnya yaitu pada soal yang kedua, yaitu sama juga menentukan domain dan ringnya, di mana fungsinya itu gx, y sama dengan x tambah 3 per y kurang 2, di mana di sini menentukan domainnya itu kita perlu mencari semua pasangan dari x, y yang membuat fungsi tersebut terdefinisi sebagai bilangan real. Nah, pada fungsi tersebut mengandung operasi pembagian, sehingga eh, fungsi tersebut tidak akan terdefinisi ketika penyebutnya itu bernilai 0. Nah, untuk penyebutnya yaitu di sini x kurang y itu x kurang 2 itu sama dengan 0, di mana y itu sama dengan 2. Oleh sebab itu, satu-satunya pembatas dari domain fungsi tersebut adalah nilai y sama dengan 2, di mana semua pasangan x, y itu selain di titik-titik yang memiliki y sama dengan 2 itu merupakan domain fungsinya. Next. Nah, dengan demikian, domainnya itu adalah D sama dengan x, y, elemen R kuadrat, sedemikian hingga y itu tidak sama dengan 2. Selanjutnya, di sini itu menentukan uh, ringnya. Nah, untuk menentukan ring dari fungsi tersebut, kita dapat memeriksa apakah ada nilai keluaran yang tidak dapat dicapai oleh fungsi uh, tersebut. Yang dimana ekspresi dari x tambah 2 per y kurang 2 itu merupakan hasil bagi dua bilangan real, dimana dengan pembatasnya yaitu y itu tidak sama dengan 2, karena x tambah 2 itu dapat bernilai sembarang real, tergantung pada x-nya. Sedangkan untuk y kurang 2 itu dapat bernilai sembarang real namun tak 0, tergantung pada y-nya. Nah, pembagian bilangan real oleh bilangan real tak 0 itu akan menghasilkan nilai bilangan real juga, real pula. Dengan demikian, rank dari fungsi tersebut itu adalah seluruh bilangan real. Selanjutnya, di sini saya akan membahas dari grafik fungsi dua peubah, yang dimana grafik fungsi dua peubah itu merupakan permukaan di ruang 3 dimensi atau R3 itu, di mana setiap titik dari x, y itu akan memiliki satu nilai z yang dapat divisualisasikan, di mana visualisasinya itu dapat dilakukan melalui sketsa 3 dimensi atau potongan grafik melalui peta kontur. Nah, di sini peta kontur itu dapat diperoleh dengan memotong permukaan fungsi menggunakan bidang horizontal. Z sama dengan C. Nah, untuk setiap nilai C di sini itu akan menghasilkan kurva level. Nah, untuk peta kontur ini itu dapat memudahkan untuk menganalisis bentuk dari permukaan. Nah, untuk lebih mudah memahami materi ini, ada contoh soal mengenai peta kontur, di mana sketsa kontur untuk Z sama dengan 1/2 dikali X kuadrat tambah Y kuadrat adalah kumpulan lingkaran konsentris. Next.
Nah, untuk pembahasannya yaitu yang pertama, kita dapat menentukan bentuk peta kontur yang dihasilkan dari potongan horizontal Z sama dengan C. Yang dimana fungsinya itu Z sama dengan 1/2 dikali X kuadrat tambah Y kuadrat. Dimana di sini kita mensubstitusi Z sama dengan C sehingga menjadi C sama dengan 1/2 dikali X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kita sederhanakan menjadi 2C sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, untuk persamaan dari 2C sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat itu merupakan bentuk umum dari lingkaran dengan pusat di titik 0,0 dan jari-jarinya di sini kita mencari dengan R kuadrat sama dengan 2C di mana kita ubah menjadi sederhanakan menjadi R itu sama dengan akar dari 2C. Nah, karena X kuadrat tambah Y kuadrat itu lebih dari 0, maka peta konturnya itu hanya ada untuk setiap C lebih dari sama dengan 0 dengan kontur berupa lingkaran dengan jari-jari meningkat seiring bertambahnya C. Nah, sekian materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang turunan parsial. Sebelum itu kita harus perlu memahami definisi dari turunan parsial. Turunan parsial terhadap X didefinisikan sebagai F, di- F dalam kurung X 0,Y0 diturunkan terhadap X sama dengan limit delta X mendekati 0 F dalam kurung X0 ditambah delta X dikurang Y0 tutup kurung dikurang F dalam kurung X0, Y0 per delta X. Lalu turunan parsial terhadap Y didefinisikan sebagai F dalam kurung X0, Y0 diturunkan terhadap Y sama dengan limit delta Y mendekati 0 F dalam kurung X0, Y0 ditambah delta Y tutup kurung dikurang F dalam kurung X0, Y0 per delta Y. Maka turunan parsial dapat dihitung menggunakan aturan turunan biasa dengan menganggap variabel lain sebagai konstanta. Sebagai contoh, tentukan turunan parsial F diturunkan terhadap X dan F diturunkan terhadap Y untuk fungsi Fx sama dengan Fx, Y sama dengan 3x kuadrat Y dikurang 4x Y pangkat 3 ditambah 5Y. Jadi untuk pembahasannya di sini kita perlu mencari turunan parsial X, turunan parsial terhadap X menggunakan definisi yang sudah pada di atas. Yang dimana definisinya itu F dalam kurung X0, Y0 diturunkan terhadap X sama dengan limit delta X mendekati 0 F dalam kurung X0 ditambah delta X sama Y0 sama dengan F dalam kurung X0, Y0 per delta X. Yang pertama, kita perlu menghitung, kita perlu mencari eh, selisih dari F dalam kurung X0 tambah delta X dikurang Y0 dikurang F dalam kurung X0, Y0. Yang dimana didapat, kita substitusikan dulu fungsinya terhadap F, maka didapat 3 dalam kurung X0 ditambah delta X kuadrat, Y0 dikurang 4 dalam kurung X0 ditambah delta X dalam ditutup kurung Y0 pangkat 3 ditambah
5Y0 dikurang dalam kurung 3X0 kuadrat Y0 dikurang 4X0 Y0 pangkat 3 ditambah 5Y0 sama dengan 3Y0 dalam kurung X0 ditambah delta X dalam tutup kurung kuadrat dikurang X0 kuadrat tutup kurung dikurang 4Y0 pangkat 3 tutup dalam kurung X0 ditambah delta X tutup kurung dikurang delta X dikurang X0 sama dengan 3Y0 dalam kurung 2X0 delta X ditambah delta X kuadrat tutup kurung dikurang 4Y0 pangkat 3 delta X sama dengan delta X dalam kurung 6X0Y0 ditambah 3Y0 delta X dikurang 4Y0 pangkat 3 maka didapat hasilnya delta X dalam kurung 6X0 Y0 ditambah 3Y0 delta X dikurang 4Y0 pangkat 3. Lalu selanjutnya fungsi tersebut kita bagi terhadap delta X dan kita ambil limit delta X mendekati 0 sehingga didapat F dalam kurung X0, Y0 sama dengan limit delta X0 delta X mendekati 0 dalam kurung 6X 0,Y0 ditambah 3Y0 delta X dikurang 4Y0 pangkat 3 maka sama dengan 6X0 Y0 dikurang 4Y0 pangkat 3 maka turunan dari Fx, Y terhadap X sama dengan 6X Y, dikurang 4Y pangkat 3. Lalu selanjutnya kita akan mencari turunan parsial terhadap Y berdasarkan definisi. Yang dimana definisinya F dalam Fx, X0, Y0 diturunkan terhadap Y. Yang dimana sama dengan limit dalam delta Y dikurang 0 F dalam kurung X0, Y0 ditambah delta Y dikurang F dalam kurung X0, Y0 per XY, delta Y. Lalu seperti cara yang pertama, kita perlu agar lebih mudah, kita akan mencari selisih dari F dalam kurung X0, Y0 ditambah delta Y dikurang F dalam kurung X0, Y0. Lalu kita substitusikan fungsinya yang dimana didapat 3X0 kuadrat dalam kurung Y0 ditambah delta Y dikurang 4X0 dalam kurung Y0 ditambah delta Y tutup kurung pangkat 3 ditambah 5 dalam kurung Y0 ditambah delta Y dikurang dalam kurung 3X0 kuadrat dikali Y0 dikurang 4X0 Y0 pangkat 3 ditambah 5Y0 sama dengan 3X0 kuadrat delta Y dikurang 4X0 dalam kurung Y0 ditambah delta Y tutup kurung pangkat 3 dikurang Y0 pangkat 3 tutup kurung ditambah 5 delta Y sama dengan 3X0 kuadrat delta Y sama dengan 4X0 dalam kurung 3Y0 kuadrat delta Y ditambah 3Y0 delta Y kuadrat ditambah delta Y pangkat 3 ditambah 5 delta Y. Maka hasilnya didapat delta Y dalam kurung 3X0 kuadrat dikurang 12X0 Y0 kuadrat ditambah 5 tutup kurung ditambah delta Y kuadrat dalam kurung min 2X Y0 min 12 X0 Y0 ditambah delta Y pangkat 3 dalam kurung negatif 4X0 dan lalu selanjutnya kita kembali ke definisi kita bagi terhadap delta Y sehingga delta Y-nya habis lalu kita akan
ambil limit delta Y mendekati 0. Sehingga didapat f x0, y0 diturunkan terhadap Y sama dengan limit delta Y mendekati 0, 3x0 kuadrat dikurang 12x0 y0 kuadrat ditambah 5 dikurang 12x0 y0 delta Y dikurang 4x0 delta Y pangkat 3. Sehingga didapatkan hasil 3x0 kuadrat dikurang 12x0 y0 kuadrat ditambah 5. Maka fungsi dalam kurung xy diturunkan terhadap y sama dengan 3x kuadrat dikurang 12xy kuadrat ditambah 5. Selanjutnya, kita akan membahas turunan parsial tingkat tinggi. Yang dimana turunan parsial tingkat tinggi ini sama seperti turunan parsial kedua, yang dimana terdiri dari turunan x diturunkan terhadap x, turunan y diturunkan terhadap y, turunan x diturunkan terhadap y, dan turunan y diturunkan terhadap x. Sebagai contoh, di sini terdapat dua soal. Yang dimana soal nomor pertama yaitu fungsi f dalam kurung x, y sama dengan x pangkat 3 y dikurang 2x y kuadrat ditambah 4x. Di sini kita diminta untuk mencari seluruh turunan parsial dari fungsi tersebut. Langkah yang pertama yang perlu kita cari pertama adalah mencari turunan parsial pertama dari fungsi tersebut untuk dijadikan sebagai dasar untuk mencari turunan parsial keduanya, yang dimana fungsi x, y diturunkan terhadap x sama dengan x pangkat 3 y diturunkan terhadap x menjadi 3x kuadrat y kali y, lalu 2x y kuadrat diturunkan terhadap x maka didapat 2y kuadrat, dan 4x diturunkan terhadap x didapatkan 4. Maka turunan f diturunkan terhadap x sama dengan 3x kuadrat y dikurang 2y kuadrat ditambah 4. Lalu kita akan mencari turunan terhadap y-nya, yang dimana x pangkat 3 kali y diturunkan terhadap y didapat x pangkat 3. Lalu 2x y kuadrat diturunkan terhadap y didapatkan 4x y. Lalu 4x diturunkan terhadap x didapatkan sama dengan 0. Maka turunan terhadap y sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x y. Kita sudah menemukan turunan parsial pertama. Lalu kita akan mencari turunan parsial kedua. Dari mana turunan x diturunkan terhadap x itu sama dengan turunan x dari 3x kuadrat y dikurang 2y kuadrat ditambah 4 sama dengan turunan dari 3x kuadrat y adalah 6xy, lalu dikurang turunan dari 2y kuadrat diturunkan terhadap x sama dengan 0 karena tidak terdapat variabel x, maka didapatkan hasil 6xy. Lalu turunan y terhadap y sama dengan turunan fungsi x pangkat 3 dikurang 4xy diturunkan terhadap y sama dengan yang pertama, turunan dari x pangkat 3 diturunkan terhadap y didapatkan hasil sama dengan 0. Lalu min 4 negatif 4x y diturunkan terhadap y didapatkan hasil min 4x. Maka turunan y diturunkan terhadap y sama dengan min 4x. Lalu selanjutnya turunan dari x diturunkan terhadap y sama dengan fungsi 3x kuadrat y dikurang 2y kuadrat ditambah 4 diturunkan terhadap y sama dengan 3x kuadrat
kali Y diturunkan terhadap Y sama dengan 3X kuadrat. Lalu 2Y kuadrat diturunkan terhadap Y, negatif 2Y kuadrat diturunkan terhadap Y sama dengan 4Y. Dan 4, di, 4 diturunkan terhadap Y, maka didapat sama dengan 0. Lalu hasil dari turunan X diturunkan terhadap Y sama dengan 3X kuadrat dikurang 4Y. Lalu selanjutnya, turunan dari Y diturunkan terhadap X sama dengan X pangkat 3 dikurang 4XY diturunkan terhadap X. Maka didapat, pertama kita turunkan X pangkat 3 diturunkan terhadap X. Maka didapat 3X kuadrat. Lalu negatif 4XY diturunkan terhadap X sama dengan 4Y. Maka turunan Y diturunkan terhadap X sama dengan 3X kuadrat dikurang 4Y. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2, yaitu yaitu F dalam kurung X, Y sama dengan X kuadrat Y pangkat 3. Di sini kita akan mencari seluruh turunan pasial kedua dari fungsi Fx, Y. Maka yang pertama kita perlu mencari turunan pasial yang pertama dari X kuadrat Y pangkat 3, yang dimana X kuadrat Y pangkat 3 diturunkan terhadap X sama dengan 2X Y pangkat 3. Lalu X kuadrat Y pangkat 3 diturunkan terhadap Y, maka didapat sama dengan 3X pangkat 2 Y pangkat 2. Lalu kita sudah menemukan turunan pasial pertama dari Fx, Y. Maka kita akan mencari turunan pasial keduanya, yang dimana kita akan mencari turunan X diturunkan terhadap X sama dengan, maka sama dengan 2X Y pangkat 3 diturunkan terhadap X. Maka didapat 2Y pangkat 3. Lalu kita akan mencari turunan Y diturunkan terhadap Y. Maka sama dengan 3X pangkat 2 Y pangkat 2 diturunkan terhadap Y. Maka didapat 6X kuadrat kali Y. Selanjutnya kita akan mencari turunan X diturunkan terhadap Y. Maka sama dengan 2X Y pangkat 3 diturunkan terhadap Y sama dengan 6X Y kuadrat. Lalu selanjutnya kita akan mencari turunan Y diturunkan terhadap X sama dengan 3X pangkat 2 Y pangkat 2 diturunkan terhadap X. Maka sama dengan 6X Y kuadrat. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terus selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait limit dan kekontinuan. Nah, untuk yang pertama yaitu limit fungsi dua peubah. Nah, kita bahas terlebih dahulu nih limit fungsi dua peubah. Limit fungsi dua peubah itu menyatakan nilai yang ditekati oleh suatu fungsi ketika pasangan X, Y itu mendekati suatu titik tertentu, misalkan A, B. Nah, perlu diperhatikan bahwa fungsi dua peubah itu pendekatan menuju suatu titiknya itu bisa dilakukan dari banyak arah atau jalur. Oleh karena itu, suatu limit dikatakan ada jika nilai fungsi yang didekati itu sama untuk semua jalur pendekatan. Nah, jika ada dua jalur yang menghasilkan nilai berbeda, maka limit tersebut tidak ada. Nah, di sini limit dalam materi ini dijelaskan bahwa limit fungsi dua peubah yaitu limit fx, y sama dengan L, di mana x, y itu mendekati A, B, itu berarti nilai fungsi itu mendekati L untuk setiap cara pendekatan menuju A, B. Jika dua jalur pendekatan menghasilkan nilai limit berbeda, maka limit itu tidak ada. Nah, di sini terdapat dua contoh soal. Untuk yang pertama itu,
soal yang pertama, limit X kuadrat Y ditambah 3Y, di mana X, Y itu mendekati 2,4. Nah, pada pembahasan di sini, kita bisa langsung mensubstitusikan nilai X, Y, di mana nilai X, Y itu kan mendekati 2,4. Nah, kita substitusikan nilai X, Y itu ke dalam bentuk fungsi. Sehingga karena nilai X-nya itu 2 dan Y-nya 4, kita langsung substitusikan menjadi 2 kuadrat dikali 4 ditambah 3 kali 4 itu akan menghasilkan nilai 20. Sehingga limit X kuadrat Y ditambah 3Y, di mana X, Y mendekati 2,4 itu sama dengan 20. Nah, untuk soal yang kedua, di mana soal ini yaitu limit sin dalam kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat kurung tutup per 3X kuadrat plus 3Y kuadrat, di mana X, Y itu mendekati 0,0. Nah, untuk soal seperti ini, kita akan mengubah bentuk soal ini ke dalam bentuk koordinat polar, dan kita akan menggunakan aturan L'Hopital. Maka akan diperoleh sebelumnya di sini bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat itu kita misalkan dengan R kuadrat. Nah, lalu karena X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan R, dan di bawah itu memiliki koefisien sama-sama 3, maka bentuk dari sin X kuadrat ditambah Y kuadrat per 3X kuadrat ditambah 3Y kuadrat itu akan diubah atau akan berubah bentuk menjadi limit sin R kuadrat per 3R kuadrat, di mana R mendekati 0. Nah, bentuk ini bisa diselesaikan menjadi sepertiga limit 2R cos R kuadrat per 2R, di mana R itu mendekati 0. Sehingga itu akan sama dengan 1/3 limit cos R kuadrat, di mana R itu mendekati 0. Nah, kita langsung saja substitusikan R-nya itu sama dengan 0, sehingga 0 kuadrat sama dengan 0, dan cos 0 itu sama dengan 1, sehingga hasilnya 1/3. Nah, untuk yang kedua, yaitu untuk yang selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang kekontinuan. Nah, suatu fungsi dapat dikatakan kontinu di titik A, B itu ketika fungsi tersebut memenuhi 3 syarat. Yang pertama, yaitu fungsi itu terdefinisi di titik tersebut, atau F, B itu terdefinisi. Nah, yang kedua, limit F, X, Y, di mana X, Y itu mendekati A, B itu ada, atau limit fungsi di titik tersebut ada. Lalu yang ketiga, nilai limit tersebut sama dengan F A, B, atau nilai limit itu sama dengan nilai fungsi di titik tersebut. Nah, jika salah satu syarat ini itu tidak terpenuhi, maka fungsi tidak ada, maka fungsi tidak kontinu di titik tersebut. Nah, terdapat contoh soal, di mana pada soal ini kita diminta untuk menentukan daerah kekontinuan dari fungsi, di mana f, x, y sama dengan x kuadrat tambah x, y dikurang 5 per x kuadrat ditambah y kuadrat plus 1. Nah, fungsi f, x, y ini bisa kita lihat adalah fungsi rasional, yang dimana bisa kita lihat juga pembilang dan penyebut ini merupakan fungsi polinomial. Sehingga fungsi ini akan kontinu di setiap titik di mana penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Nah, agar penyebutnya tidak sama dengan 0, maka x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 1 lebih dari sama dengan 1, dan 1 lebih dari 0. Untuk semua x, y elemen R2. Maka daerah kekontinuannya adalah D sama dengan X, Y himpunan terurut elemen R kuadrat. Nah,
Selanjutnya, eh, kekontinuan pada himpunan. Nah, fungsi dikatakan kontinu pada himpunan S jika kontinu di setiap titik dalam S. Perlu diperhatikan juga titik batas dan himpunan terbuka atau tertutup. Di sini terdapat satu contoh soal, di mana pada soal ini kita diminta untuk menjelaskan himpunan terbesar S yang di mana dapat dikatakan bahwa fungsi f adalah kontinu. Nah, fungsi f x, y itu sama dengan akar x dikurang y ditambah 1. Nah, fungsi di dalam akar g x, y itu sama dengan x dikurang y ditambah 1 merupakan fungsi polinomial. Sehingga fungsi polinomial ini akan kontinu di R2. Agar fungsi f, x, y sama dengan akar x dikurang 1 dikurang y ditambah 1 itu terdefinisi dan kontinu dalam setiap bilangan real, maka syarat utamanya adalah nilai di dalam tanda akar itu harus bernilai non-negatif atau lebih besar atau sama dengan 0. Maka akan berlaku pertidaksamaan x dikurang y ditambah 1 itu lebih dari sama dengan 0 atau x kurang dari sama dengan atau y kurang dari sama dengan x plus 1. Maka kita dapat tulis S sama dengan himpunan terurut X, Y elemen R2 sedemikian hingga X dikurang Y tambah 1 lebih dari sama dengan 0. Baik, karena penjelasan sudah berakhir, maka kesimpulan dari semua materi yang kita bahas dalam video ini adalah materi fungsi dua peubah itu menjelaskan bahwa suatu fungsi f, x, y memetakan setiap pasangan x, y pada domain ke satu nilai keluaran z. Nah, penentuan domain bergantung pada bentuk fungsi, sedangkan ring menunjukkan semua nilai yang mungkin dihasilkan. Grafik fungsi dua peubah digambarkan sebagai permukaan tiga dimensi, dan peta kontur digunakan untuk memahami bentuk permukaan tersebut secara dua dimensi. Turunan parsial dihitung dengan menurunkan fungsi terhadap satu variabel, sementara variabel lain dianggap tetap, termasuk turunan parsial tingkat tinggi. Limit dan kekontinuan fungsi dua peubah juga dibahas, yaitu fungsi dikatakan kontinu jika nilai limit dari semua arah sama dengan nilai fungsi pada titik tersebut. Melalui contoh yang diberikan, materi ini menegaskan cara menentukan domain, ring, turunan parsial, serta memeriksa limit dan kekontinuan secara sistematis dan jelas. Nah, karena kesimpulan sudah dibacakan, maka berakhir sudah penjelasan materi tentang fungsi dua peubah. Untuk waktu dan kesempatan, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pemaparan dari materi dan penjelasan kami. Selanjutnya itu sebagai penutup kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami tutup dengan mengaturkan Om Santi 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 Om. Salam Harmoni.